Ya Tuhan, dengarkanlah seruanku, sepenggal doa dan refleksi bersama. Ya Tuhan, pada saat pandemi ini, kami sudah banyak belajar. Kami sudah tahu banyak. Kami harus mengubah cara hidup, cara berada, cara berpikir, cara berrelasi, dan cara kami membangun hidup bersama. Tapi masih banyak hal yang harus kami pelajari secara baik, secara baru, dan secara benar. Ya Tuhan, kami menjadi mengerti bahwa kami tak sanggup hidup sendirian. Orang lain juga sangat penting untuk kami. Kedekatan, ada bersama, hidup berdampingan juga lebih penting dari segala sesuatu yang kami miliki dan yang kami usahakan. Hidup tanpa kasih hanya membuat kami kehilangan arah hidup dan hati penuh kecemasan dan kesedihan. Bahkan hidup tanpa Engkau, kami menjadi orang yang selalu mencari diri kami sendiri, kepentingan diri, kesenangan diri sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Hidup tanpa Engkau membuat kami menjadi semakin ego dan ingat diri. Kami menjadi kurang peka, kurang peduli, dan kurang ada rasa iba dan simpati dengan orang lain. Hidup tanpa Engkau, kami malah semakin merasa bisa dengan kekuatan kami sendiri, tanpa rasa membutuhkan orang lain lagi. Justru itu membuat kami semakin jauh darimu sendiri yang adalah sumber sukacita dan kebahagiaan sejati di mana kami harus mencarinya. Sebaliknya, ketika kami hidup bersama Engkau dan dalam kekuatan-Mu sendiri, yang kami dapat lewat dan dalam doa-doa kami sudah mulai paham ya Tuhan. Sakit dan penderitaan menyatukan, membenci dan iri itu membunuh, kurang peka dengan sesama itu adalah penyakit jiwa, dan pendidikan hati, rasa, dan otak perlu berjalan seiring agar dunia menjadi semakin sehat dan disehatkan oleh Engkau sendiri. Dunia menjadi tempat yang nyaman untuk didiami oleh kami dan semua orang. Dengan pandemi virus corona ini, kami disadarkan bahwa sebenarnya kami tidak butuh banyak hal di dunia ini untuk hidup bahagia dan baik. Tidak butuh hal yang rumit. Cukuplah kami menyadari bahwa Engkau sendiri memelihara hidup kami sampai kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan selama masa pandemi ini. Kami bisa sering berjumpa dalam doa-doa. Kami semakin sering mengisi waktu untuk ada bersama dan bercerita bersama anggota keluarga. Kami semakin temukan kasih-Mu sebagai kekuatan dan harapan kami. Ya Tuhan, kami semakin mengerti sekarang bagaimana menjadi manusia yang hidup di dunia ini tanpa melupakan jiwa kami, tanpa mengabaikan hidup kekal. Kehidupan kekal yang harus kami rawat mulai dari dunia ini. Kami rawat dengan memberi ruang dan waktu, agar kuasa dan kebaikan-Mu sungguh menjadi penuntun hati dan jiwa kami di dunia ini. Agar kebaikan dan kebesaran kasih-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk membangun hidup di dunia ini dan tidak melupakan bahwa sekali kelak kami akan menjumpai Engkau ketika kami mati. Terima kasih ya Tuhan, kami semakin bisa menemukan cara baru mengasihi Engkau, merasakan dan menemukan-Mu di dalam hidup dan kebersamaan kami. Itu artinya, hidup kami sungguh ilahi dan mulia, karena kami bisa menemukan Engkau di dalam rutinitas hidup kami, di dalam persaudaraan, di dalam pengorbanan hidup kami setiap hari. Kami menjadi sadar untuk mengasihi sesama seperti Engkau sendiri mengasihi kami. Kasih yang tulus tanpa menghakimi, tanpa rasa takut, tanpa perhitungan untung dan rugi, tanpa perhitungan apapun. Pengalaman ini ya Tuhan sudah membuat kami melupakan kesombongan dan kesia-siaan. Kami dituntun untuk membangun jembatan, bukan tembok penghalang dalam membangun dunia yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat bagi semua orang. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari situasi ini. Biarkanlah kami kembali ke situasi baru tanpa takut dan cemas yang berkelebihan. Berilah kami kesempatan untuk merasakan dan menikmati indahnya hidup bersama di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun tanpa saling rasa curiga, tanpa takut, tanpa rasa orang lain berbahaya untuk saya.
Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari virus corona ini, tapi juga dari pandemi masa bodoh, pandemi acu tak acu tanpa peduli, pandemi benci dan iri, pandemi ketidakadilan dan egois, pandemi mengabaikan kebutuhan orang lain, pandemi membawa diri di dalam egoisme dan kepentingan diri sendiri. Semoga semuanya itu tidak menjadi virus baru yang mematikan kemanusiaan kami yang kaya raya dan penuh kekuatan ilahi-Mu sendiri. Ya Tuhan, semoga senyum anak-anak-Mu kembali tersungging dan bebas dari masker penutup. Biarkanlah anak-anak kami bersekolah meraih masa depan tanpa takut dan cemas berkelebihan. Biarkanlah mereka yang kehilangan pekerjaan tersenyum kembali karena menemukan kembali pekerjaan. Biarkanlah mereka yang kehilangan orang-orang terkasih berharap kembali dan menjadikan Engkau kekuatan bagi hidup mereka. Ya Tuhan, sehatkanlah dunia ini, sehatkanlah hati dan jiwa kami, sehatkanlah semua orang yang sedang sakit, dan kuatkanlah semua orang yang kehilangan. Sehingga ketika mereka dan bagi mereka yang sudah meninggal, terimalah mereka di dalam kebahagiaan surgawi, karena Engkaulah jalan kehidupan, kekuatan, dan harapan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.